Ku semangat berjuang untuk menjemputmu di sana. Assalamualaikum sahabat MGM, Masya Allah berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat bersama kami Jaka dan Dokter Cinta atau Bang Hak. Dan di kesempatan kali ini seperti biasa kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Dan kita langsung saja ke pertanyaan nih dokter ya. Iya. Pertanyaannya kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya hamba Allah dari kota Cirebon. Alhamdulillah, insya Allah saya akan menikah sebentar lagi. Dan alhamdulillah juga saya bertemu dengan calon suami saya melalui program MGM, Menjemput Jodoh Mulia. Maka dari itu saya ingin bertanya kepada Ustadz Cinta dan juga Dokter Cinta, apa saja bekal yang harus saya persiapkan sebagai istri nantinya? Mohon bimbingannya Uce dan juga Dokter Cinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu dokter, pertanyaannya adalah beliau sudah siap menikah dan ingin membawa bekal sebagai seorang istri itu seperti apa? Baik. Bismillah. Jadi gini, orang yang mau menikah paling tidak tahu pernikahan itu apa. Ya, jangan sampai kemudian dia tidak tahu pernikahan itu apa. Pernikahan itu adalah menyatukan dua lawan jenis dari Bani Adam. Kalau dua lawan jenis itu berarti harus betul-betul berlawanan, laki-laki perempuan. Yang setengah laki-laki setengah perempuan nggak bisa. Laki-laki semua, perempuan semua juga nggak bisa. Harus betul-betul laki-laki dan perempuan. Yang kedua dari Bani Adam. Nggak bisa ada orang menikah antar jin gitu ya, kepada binatang, nggak bisa. Harus benar-benar dari Bani Adam. Kemudian dalam ikatan ritual agama. Jadi menyatukan dua lawan jenis dari Bani Adam dalam ikatan ritual. Jadi nggak bisa hanya menyatukan tanpa ikatan ritual agama, nggak bisa. Berarti hanya sekedar satu rumah tanpa ikatan gitu, berarti kan itu namanya apa, kumpul kebo misalnya ya. Nggak bisa, harus ada ikatan dalam ritual agama. Dalam ritual agama ini ada syariah yang berlaku di situ, gitu. Karena di dalam pernikahan adalah menjalankan perintah Allah dan Rasulullah. Nah, kemudian dengan penyatuan yang dalam ritual agama ini sehingga dihalalkannya hubungan biologis di antara keduanya. Berarti pada saat akad nikah itu terjadi perubahan hukum dari haram menjadi halal. Itu peristiwa yang luar biasa. Dulu megang-megangnya nggak boleh, sekarang harus megang. Ya, dulu ngelus-ngelus rambutnya boro-boro kan harus tidak boleh. Sekarang harus ngelus-ngelus. Dulu jadi dosa, sekarang penggugur dosa kayaknya. Jadi penggugur dosa. Begitulah satu momen di mana hukum haram berubah jadi halal. Gitu. Dan tidak hanya itu. Menyatukannya tidak hanya dua pengantin saja, tetapi menyatukan pula keluarga keduanya. Gitu. Jadi gerbongnya itu harus disatukan juga. Makanya dulu ketika Rasulullah hendak mendamaikan satu kabilah dengan kabilah yang lain, cara yang termudah adalah menikahkan. Jadi menyatukan keluarga di antara keduanya, termasuk suku, bangsanya, termasuk agamanya. Gitu. Sehingga di dalam pernikahan itu terjadi satu konsep di mana tidak ada perbedaan dalam artian tanda kutip ya, karena orang pasti berbeda. Tetapi tidak ada perbedaan visi gitu. Maka kalau sudah dalam pernikahan itu menyatukan dua lawan jenis, kemudian dari Bani Adam, yang di dalamnya itu ada ikrar, namanya itu apa ya, mitsaqon ghalizah, perjanjian yang agung. Tidak hanya perjanjian antara suami istri, tetapi sesungguhnya perjanjiannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena keduanya akan mempertanggungjawabkan masing-masing di hadapan Allah nanti. Peran suami nanti seperti apa, peran istri nanti seperti apa. Nah, kalau sudah definisinya sudah jelas seperti itu, berarti nanti kita memahami bahwa setiap orang yang akan masuk dalam pernikahan itu dia harus membawa misi. Misinya yang pertama selalu perintah Allah dan Rasulnya. Nah, kalau sudah membawa perintah Allah dan Rasulnya, berarti isinya nih. Yang pertama, menyatukan, memperluas hubungan
ya, memperluas hubungan. Jadi ketika rumah tangga itu terjalin, berarti hubungan juga harus makin luas. Jadi tidak bisa hanya menyatukan dua orang saja. Hubungannya terjadi kepada gerbong tadi yang dibawa. Bagaimana dengan mertua, bagaimana dengan orang tua, itu harus betul-betul benar. Karena banyak di dalam pernikahan, suami ketika hendak mengabdi kepada orang tuanya, itu kadang-kadang menjadi kendala istrinya, gitu. Hanya terfokus ke istrinya. Ya? Iya, atau sebaliknya gitu. Yang istrinya pengen berbakti kepada orang tuanya terkendala. Berarti kedua belah ini harus saling mendorong. Sang suami mendorong kepada istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya, demikian pula sang istri mendorong kepada suami berbakti kepada orang tuanya, sehingga perluasan hubungan terjadi. Tidak hanya sekedar mereka menyatukan keduanya, kemudian terhadap keluarga yang lain dia nggak mau tahu gitu misalnya. Nah itu terjadi bahwa bagaimanapun di dalam pernikahan kita harus menyatukan dua keluarga yang besar ini. Yang kedua adalah menciptakan ketentraman, kebahagiaan. Itu harus. Karena menikah itu diantaranya adalah tujuannya supaya engkau litaskunu ilaiha, supaya tenang. Yang dulu tuh bergejolak, nggak ada yang bisa untuk pelampiasan. Sekarang gejolaknya sudah diredam gitu. Yang dulu mungkin ada sesuatu yang sulit untuk dilampiaskan, maka yang ketiga tuh pemenuhan kebutuhan biologis. Karena itu nggak bisa diwakilkan. Ya, kedua-duanya punya kebutuhan di mana kebutuhan ini sangat spesifik, sangat urgent dan tidak bisa digantikan gitu. Maka menghalalkan ini menjadi salah satu tujuan dalam pernikahan. Bohong kalau orang menikah itu tidak butuh kebutuhan biologis, itu bohong. Harus ada. Dan nggak bisa kalau nikah ya tapi aku nggak mau digauli, nggak bisa gitu. Ya, yang keempatnya nanti keturunan gitu, melangsungkan keturunan. Jadi supaya di dalam pernikahan itu terjalin seperti itu, maka peran masing-masing yang pertama nih bekalnya itu harus bersyukur. Bersyukur itu ketika kita dihadirkan pasangan kita, berarti pasangan kita ini harus kita syukuri. Bersyukur itu menerima apa adanya, lalu bersinergi untuk menjadikan yang lebih baik lagi. Gitu, tidak mengoreksi kekurangannya, karena hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Gitu ya, bahwa istri itu pakaian buat suami dan suami ini pakaian buat istrinya, saling menutupi kekurangan. Perannya nanti di situ. Bersyukur nanti akan menciptakan bahwa kita itu mendapatkan begitu banyak rahmat dari Allah gitu. Dihadirkannya pasangan ini rahmat dari Allah. Syukuri, berdaya gunalah di antara keduanya gitu. Jadi nanti saling gayung bersambut, bersinergi di antara suami sama istri ini. Nah, nanti yang kedua bekalnya selain bersyukur, yang kedua ya sabar. Di dalam pernikahan tidak selamanya indah gitu. Kadang-kadang ada masa-masa di mana kita mengalami ujian, mengalami cobaan, dan potensi besar kita pada saat diuji. Kita nggak akan keluar potensi besar. Contohnya potensi besar itu. Jadi kemampuan kita, kreativitas kita, ide dan inovasi kita akan muncul ketika ada ujian dan cobaan. Jadi kalau kita nggak diuji, potensi kita nggak keluar. Diberikan masalah, diberikan ujian, diberikan sesuatu yang mungkin menjadi masalah besar, itu tujuannya supaya kita menjadi potensinya keluar. Jadi syukur, sabar. Insya Allah. Itu berarti ya. Masya Allah. Sederhana, cuma luas sekali ya. Luas sekali. Jadi memang tadi sama abang dikasih inilah pernikahannya seperti apa. Dan yang syukur tadi saya jadi teringat soal suami baju pakaian istri, istri pakaian untuk suami, itu teringat lagu kita yang baru, Dokter. Love You Lillah itu kan kalau kata Uca itu di lirik tertulis saling melengkapi kekurangan yang Tuhan karuniai, meneguhkan untuk kita saling melengkapi. Nah, buat yang teman-teman yang belum nonton video klipnya, ada ya di channel MGM, dicari di sana Love You Lillah. Nah, ini biar semakin paham apa yang disampaikan oleh Dokter Cinta. Baik, itu saja sahabat semuanya dari pemaparan dari Dokter Cinta. Masya Allah ya, syukur dan sabar. Semoga kita semua bisa melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian, dan seperti biasa dokter, di mana jodohmu, MGM mana manimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ku semangat berjuang untuk menjemputmu di sana.